Dalam survei Litbang Kompas yang dibiayai Harian Kompas yang dilakukan secara tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus menunjukkan dalam simulasi 3 nama elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Litbang Kompas menyebut elektabilitas baca pres masih mungkin berubah karena hingga kini belum ada yang mengumumkan bacawa pres. Elektabilitas Pak Ganjar Pranowo semakin meningkat. Pak Ganjar mengalami rebound yang luar biasa setelah sebelumnya sempat tertinggal dari Mr. P. Ini menunjukkan bahwa dari berbagai lembaga survei, mulai dari indikator, kemudian SMRC dan Litbang Kompas, menunjukkan elektabilitas Pak Ganjar yang mampu mengungguli Mr. P dan Mr. BAB. Menaiknya elektabilitas Pak Ganjar ini tidak terlepas dari kembalinya beberapa pendukung Pak Jokowi yang sempat terperangkap atau tertipu dengan polesan politik yang sengaja dimainkan oleh kubu lawan. Polesan-polesan politik yang sengaja mencatut nama Pak Jokowi. Polesan politik seakan-akan didukung oleh Pak Jokowi dengan kata mendapat restu dari Pak Jokowi, mulai disadari oleh para pendukung-pendukung Pak Jokowi bahwa itu tidak benar. Upaya-upaya kemudian memasang baliho di mana-mana, upaya-upaya kemudian merasa bahwa didukung oleh Pak Jokowi hanya catutan semata demi kekuasaan. Hari ini mereka mulai menyusun strategi baru setelah kemudian gagal menghajar Pak Ganjar dengan segala cara, mulai dari film bokep, mulai dari kemudian wadas, mulai dari hal-hal lain. Mereka sekarang berubah strategi politiknya. Mereka tidak lagi menyerang Pak Ganjar karena memang Pak Ganjar tidak memiliki rekam jejak yang jelek. Mereka sekarang mulai menyerang rumahnya Pak Ganjar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka dengan memberi buta, memfitnah, membuat framing negatif terkait dengan PDIP. Tujuannya apa? Ketika kemudian rumah Pak Ganjar runtuh, maka otomatis Pak Ganjarnya juga ikut jatuh. Ini politik yang sedang dilakukan. Mereka sengaja setiap hari membuat framing bagaimana kemudian menghancurkan PDIP, bagaimana kemudian membenturkan PDIP dengan Pak Jokowi. Upaya-upaya untuk memisahkan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Padahal kita ingat ketika Pak Jokowi dihina oleh kubu sebelah, dikatakan sebagai tampang Boyolali, presiden yang pelongo-pelongo. Saat itu yang menjadi tameng dan pelindung Pak Jokowi adalah Ibu Megawati. Bagaimana seorang pelindung yang selama ini melindungi Pak Jokowi kemudian akan membenci anak atau adiknya sendiri? Ini logika-logika yang tidak masuk akal dan sengaja dibangun oleh mereka hanya untuk kepentingan kekuasaan. Maka kita sebagai pendukung harus waspada. Kita tidak hanya melindungi Pak Ganjar, tapi kita wajib juga melindungi rumahnya. Karena apa? Ketika rumahnya Pak Ganjar ini runtuh, maka Pak Ganjar akan ikut jatuh. Maka kita kawal terus, jaga, selain kita menjaga Pak Ganjar, jaga rumahnya. 3 orang ini jangan sampai terpisah kawan-kawan. Pak Ganjar, Pak Jokowi, Ibu Megawati. 3 orang ini saat ini sengaja untuk dipisahkan dengan cara diadu domba. Kita harus pintar-pintar sebagai para pendukung. Penerus Pak Jokowi, penerus yang mampu kemudian melaksanakan dan melanjutkan program-program Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo.